Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar jagung hari ini? Bingung jawabnya karena yang ditanya jagungnya bukan orangnya. Meskipun banyak yang mengeluh, jagungnya mulai menguning, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga apa yang diusahakan bisa tetap menjadi berkat untuk keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah atau kenisah. Kenisah itu sendiri dibangun pertama kali oleh Raja Salomo untuk menggantikan kemah agung yang dibawa oleh Musa. Sebagaimana kita tahu, kemah agung itu di dalamnya ada apa? Ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dengan demikian, bait Allah juga merupakan tanda kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bersama bagaimana 3 generasi dihadirkan dalam satu narasi kisah perjumpaan di bait Allah. Anak-anak diwakilkan oleh pribadi Yesus itu sendiri. Orang tua, dewasa muda diwakili oleh Maria dan Yusuf, serta kakek nenek atau opa oma yang diwakili oleh Simeon dan Hana. Memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya sejak kelahiran, selama perjuangan di dunia, bahkan hingga menjelang akhir hayatnya. Maka apa yang dapat manusia lakukan selama hidupnya? Hari ini keluarga kudus menunjukkan suatu teladan bahwa sejak awal membaktikan hidup dengan menyerahkan diri ke hadapan Allah, maka Yesus dihadapkan ke bait Allah. Selain itu juga menurut hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Kalau kita membaca dalam kitab suci Perjanjian Lama, berkat yang ditumpangkan kepada anak sulung, laki-laki sulung, menjadi pertanda bahwa Allah menyertainya. Dengan kata lain, sang putra sulung menjadi pewaris perjanjian antara Allah dengan manusia. Maka apa yang dapat manusia berikan sebagai bukti ikatan janji itu? Dalam perjanjian lama juga kita bisa membaca bagaimana Abraham sebagai bapa kaum umat beriman menyerahkan putra tunggalnya yang kemudian digantikan dengan anak domba. Sehingga perjanjian itu terus berlanjut dalam tradisi orang-orang Yahudi dan terutama untuk semua kaum laki-laki sejak kecil akan dikitan atau disunat sebagai lambang perjanjian, mempersembahkan kurban janji setia antara manusia kepada Allah. Lalu sebaliknya, apa yang Allah berikan dalam perjanjian lama juga Allah senantiasa memberkati, melindungi, menyertai umat beriman yang percaya serta menyerahkan hidup keluarganya di dalam naungannya. Dalam perjanjian baru kita melihat Yesus sendiri sang putra Allah yang dipersembahkan Allah untuk menyelamatkan dan menghapus dosa-dosa kita umat manusia. Nah, jika dalam perjanjian lama
Orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban, dan dalam perjanjian baru Allah mempersembahkan putranya sendiri. Maka pada masa kini apa yang dapat kita persembahkan sebagai umat Allah? Persembahan kita sebagai umat beriman bukan hanya kolekte yang kita bawa ke hadapan Tuhan sebagai sebagian rezeki yang kita terima daripadanya, tetapi juga bagaimana keutuhan hidup kita yang kita persembahkan dalam hidup untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan. Maka penting bagi kita masing-masing untuk menyadari panggilan ini, bahwa ya setiap minggu kita sudah datang ikut misa, kita juga rajin berdoa di rumah dan berdoa pribadi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana juga menyatakan peribadatan itu dalam kehidupan nyata. Jangan sampai ibadat dan doa kita hanya sebatas ujaran atau mantra yang kita doakan kepada Tuhan Sang Penguasa hidup ini. Doa-doa kita juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jika kita mendoakan agar kebun kita selamat, bebas dari penyakit dan juga musibah, maka selain doa itu, wujud nyata yang berikutnya juga adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita untuk orang lain, baik yang ada di gereja maupun keluarga. Banyak di antara kita yang semakin hari memiliki ladang yang semakin besar, maka semakin banyak pula pinjaman yang dipakai untuk membiayai kerja tenaga orang. Kalau dulu masih ramai dengan Harima ya, saling membantu antar keluarga, sekarang mulai banyak digantikan dengan tenaga-tenaga kerja. Jika dulu keluarga besar senantiasa akur karena saling gotong royong, saat ini apa yang mengikat kita sebagai keluarga besar? Kenisah menjadi sumber perikatan antara generasi muda, menengah, dan tua. Gereja meski secara fisik kita terbatas, ada yang di dalam, ada yang di luar, tetapi gereja pada satu kesatuan sebagai umat insani adalah yang menyatukan kita sebagai umat beriman. Maka berjuanglah dalam hidup. Apabila kemarin dan hari ini ada kata-kata yang menyinggung hati, atau kita tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh tetangga keluarga kita, pintu maaf dan pengampunan mesti terbuka lebar. Karena jika pintu maaf itu tidak terbuka lebar, tidak ada yang bisa memasuki kebahagiaan kehidupan kekal. Kalau pintu gereja secara fisik kita tidak buka, maka tidak ada umat yang bisa masuk ke dalam gereja. Demikian juga kita, bila kita tidak membuka pintu maaf, maka bukan hanya orang lain, tetapi kita sendirilah yang mengurung diri dari keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama Yesus dan juga Maria dan Yusuf, kita diajak untuk mempersembahkan hidup kita bukan hanya di dalam kenisah Tuhan yang berupa bangunan fisik, tetapi kenisah Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Peliharalah kebaikan di dalam diri kita, terutama melalui tutur kata dan perbuatan, sehingga kemanapun kita pergi, orang akan melihat cahaya Kristus yang dipenuhi dengan rasa cinta dan damai. Semoga di hari pesta Yesus dipersembahkan dalam kenisah, menyemangati kita sebagai umat beriman untuk semakin giat dalam mempersembahkan diri, doa kita, harapan kita ke dalam rancangan dan perlindungan Tuhan.
Semoga kita umat beriman yang setia dalam mengabdikan hidup kita di hadapan Allah senantiasa mendapatkan berkat bagi keluarga kita masing-masing. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah